Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 4 yang tersayang. Bagaimana kabar kamu semua hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apakah kamu sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, untuk itu jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum belajar ya. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang hewan langka di Indonesia dan karakteristik lingkungan sekitar. Pengertian hewan langka adalah hewan yang sangat sulit dicari karena jumlahnya sedikit. Istilah ini dapat digunakan untuk hewan yang bisa dikategorikan genting atau spesies terancam. Faktor penyebab hewan menjadi langka. Yang pertama, proses evolusi atau alami. Artinya, suatu jenis hewan menjadi langka karena penyebarannya terbatas, hanya di suatu daerah tertentu. Yang kedua, satwa menjadi langka karena tingkat pemanfaatannya dilakukan secara masif tanpa prinsip berkelanjutan. Jenis hewan langka di Indonesia. Yang pertama ada komodo. Komodo merupakan hewan langka pertama di Indonesia dan menjadi satu-satunya hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Habitat komodo saat ini hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo, Flores, Gili Matang, Gili Dasani, dan Rinca, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Komodo merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dengan dibangunnya Taman Nasional Komodo. Berikutnya adalah harimau Sumatera. Jumlah harimau Sumatera hingga saat ini hanya tersisa sekitar 500 saja. Hal ini diakibatkan oleh kerusakan habitat hingga tingginya angka kematian. Sejauh yang tercatat adalah 66 ekor harimau Sumatera terbunuh setelah tahun 1998 dan 2000. Harimau Sumatera juga menjadi hewan perdagangan ilegal untuk diperjualbelikan bagian-bagian tubuhnya dengan harga tinggi di pasar gelap, yakni untuk dijadikan perhiasan, tas kulit, ikat pinggang, dan masih banyak lagi. Tempat penangkaran harimau Sumatera berada di Taman Safari Indonesia. Selanjutnya adalah badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula satu merupakan mamalia terbesar paling langka di dunia. Hingga saat ini hanya ada 60-70 ekor badak Jawa di Indonesia. Umur badak Jawa dapat mencapai 30-45 tahun di hutan hujan yang ada di dataran rendah, padang rumput basah, serta tempat daratan banjir besar. Sekitar 40-50 populasi badak hidup di Taman Nasional Ujung Kulon di Pulau Jawa. Menyusutnya populasi diakibatkan oleh perburuan liar untuk culannya yang diambil dan dijual dengan harga mencapai 30.000 US dollar per kilogram di pasar gelap. Cula ini juga sangat bernilai pada proses pengobatan tradisional Tiongkok. Menyusutnya populasi badak ini juga dikarenakan hilangnya habitat. Berikutnya adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih dengan habitat asli di dataran rendah ini merupakan burung yang menjadi maskot Pulau Papua. Terbagi menjadi 41 spesies dan tersebar di Papua Barat sebanyak 38 spesies. Di Pulau Flores hingga ke Australia bagian timur. Jenis cendrawasih yang paling dikenal diantaranya cendrawasih kuning besar atau cendrawasih paradise apoda. Burung cendrawasih juga dijuluki Bird of Paradise di Eropa atau burung dari surga. Namun, karena keindahannya ini, burung cendrawasih menjadi burung yang banyak diburu dan kian langka keberadaan. Berikutnya adalah macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa sebagai spesies macan tutul yang memiliki ukuran paling kecil dengan penglihatan yang sangat tajam. Macan ini adalah hewan endemis yang hanya bisa ditemukan di Pulau Jawa sebagai habitat utama. Kini macan tutul Jawa telah dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Kambangan, Taman Nasional Ujung Kulon Banten, hingga Taman Nasional Alas Purwo atau Jawa Timur. Kelangkaan macan tutul diakibatkan oleh perburuan dan habitatnya yang kian rusak karena penebangan dan pelebaran lahan.
Hewan selanjutnya adalah kupu-kupu. Dari sekitar 20.000 jenis kupu-kupu di dunia, Indonesia memiliki sekitar 2.500 jenis. Penyebab utama kepunahan kupu-kupu adalah rusaknya habitat akibat penebangan hutan dan penangkapan liar untuk koleksi. Sulawesi, khususnya di Kabupaten Maros, menjadi salah satu daerah dengan keanekaragaman jenis kupu-kupu terkaya di Indonesia, sehingga dikenal sebagai The Kingdom of Butterfly. Adapun jenis kupu-kupu yang dilindungi yaitu bidadari asal Sulawesi dan Buton, sayap burung peri asal Papua, sayap burung surga asal Papua, sayap burung priamus asal Papua dan Maluku, sayap burung goliat asal Papua. Karakteristik lingkungan sekitar. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Karakteristik tempat hidup hewan. Ayam hidup di daratan yang memiliki banyak semak-semak. Biasanya ayam menggunakan paruh dan kakinya untuk mencari makanan, misalnya biji tanaman, dedek padi, dan lain sebagainya. Beberapa jenis ayam masih liar juga hidup dengan bebas di hutan. Ada juga jenis ayam yang sering menetap di dahan pohon, misalnya ayam kampung. Ayam jenis broiler dapat tumbuh secara optimal pada temperatur lingkungan 19-21 derajat Celcius. Selanjutnya bebek. Bebek hidup di wilayah permukaan perairan atau di daratan yang dekat dengan air. Bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mendayung saat bebek berada di permukaan air. Bentuk mulut bebek beradaptasi untuk menyisir perairan agar mendapat makanan. Selanjutnya kucing. Kucing hidup di darat, di antara manusia dan di semak-semak. Kucing liar hidup dengan berburu hewan kecil seperti tikus dan kadal di lingkungan sekitar. Berikutnya adalah ikan. Ikan hidup di dalam air. Ikan memiliki insang untuk menyaring oksigen dari air yang digunakan untuk bernapas. Ikan memiliki sirip yang digunakan untuk bergerak dengan mendayung di dalam air. Tugas kamu hari ini yaitu kerjakan tabel 2.1 karakteristik tempat hidup hewan halaman 86 dan jawablah pertanyaan nomor 1-5 halaman 87-88 di buku tulis, kemudian kirimkan hasilnya ke Google Classroom. Alhamdulillah hari ini pembelajarannya sudah selesai, semoga kamu semua dapat mengerti. Namun jika ada yang belum dipahami, kalian silahkan bertanya kepada Bu Aziza. Jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar ya anak-anak. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.